Bismillahirrahmanirrahim. Buka surah Al-Baqarah juz 2. Juz 2 tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Pasangannya pada Syekulus lagi. Pasangannya pada Syekulus. Ya ayyuha, wahai orang-orang, alladzina amanu, alladzina orang-orang, amanu yang beriman, wahai orang-orang yang telah beriman. Amanu asalnya amana, amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun wa dzaka mu'manun amin la tu'min ma'manun ma'manun umina yu'manu. Amana amana amanu jadi fi'il madhi yang ketiga, jamak laki-laki, tapi perempuan masuk karena perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanu, baik amanu laki-laki atau amanu perempuan. Wahai orang-orang yang telah beriman. Kutiba bermakna furido, diwajibkan, dipardukan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah dipardukan. Kutiba alaikumus siyama, telah diwajibkan alaikum atas kamu asyama akan puasa. Puasa apa di situ? Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama. Yalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama sebagaimana, kutiba diwajibkan, dipardukan, kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Nah, di situ pertama beriman kepada Allah, diwajibkan puasa. Kalau orang kafir, orang musyrik tidak diwajibkan. Orang munafik diwajibkan puasa. Yang tidak diwajibkan itu orang kafir, orang musyrik. Kemudian orang gila, orang murtad sebelum bertaubat. Jadi orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh sampai ke Nabi Isa, mereka semua diwajibkan puasa. Cuman berbeda-beda cara-caranya. Ada puasa yang paling nyaman adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Nah, jadi Nabi Adam, Nabi Idris semuanya itu puasa. Di situ ada kalimat la'allakum. La'allakum itu adalah termasuk taroji. Taroji itu memerlukan kesungguhan. Jadi ada taroji, ada tamanni. Kalau tamanni ini kada ada kesungguhan, cuman angan-angan aja. Laitani malan fa'ahujja, mudah-mudahan aku banyak bisi harta, aku akan berhaji. Tapi tidak dibarengi dengan kesungguhan, itu ngarannya tamanni, angan-angan. Tapi kalau dibawa dengan kalimat la'alla, itu pasti ada kesungguhan. Jadi untuk mendapat derajat takwa tidak bisa dicapai hanya angan-angan. Mudahan aku menjadi orang yang takwa, cuma tidak ada usaha.
Itu kan mau jadi harus ada usaha. Usahanya apa? Yang pertama harus puasa. Yang kedua, puasanya itu harus mengikuti syarat dan rukunnya sesuai dengan tuntunan ajaran fikih atau ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Salat malam. Di antaranya salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih itu termasuk qiyamul lail. Jadi ada di situ kesungguhan untuk mencapai takwa. Jadi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah orang yang selalu menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu artinya takwa. Jadi takwa itu mudah diucapkan di lidah, susah mengamalkan di anggota. Nah, anggota tubuh kita ini ngalih. Harus menjalani yang pertama ibadah. Akhirnya kita dapat takwa. Jadi ibadah dengan ilmu timbul seorang takwa kan timbul datang. Ya. Ayyamam ma'dudat, diwajibkan kepada kalian berpuasa puasa Ramadan ayyaman, puasanya itu beberapa hari, jamak daripada yaumun. Yaumun 1 hari, yaumani 2 hari. Jamak daripada yaumun apa? Ayyam, bukan ayam tapi bertasdid, ayyam, beberapa hari. Lalu tafsirnya beberapa hari itu adalah sebulan penuh. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbilang, yaitu 30 hari. Wa man kana minkum maridon, maka barang siapa di antara kalian sedang sakit, fa in kana maridon aw ala safarin, atau dalam perjalanan ini had kosor, bukan berjalan ke pasar atau ke mall atau ke pantai, itu perjalanan juga tapi tidak memenuhi ukuran sembahyang kosor. Sembahyang kosor itu paling tidak 100 kilo, perjalanan 100 kilo bahari. Kalau sekarang ke 100 kilo itu parak, ke nomor pesawat. Nah, tapi bolehlah kada puasa. Boleh kada puasa tapi kena dibayar setelah hari raya. Ayyamam ma'dudat wa man kana minkum maridun aw ala safarin, maka jika di antara kalian sedang sakit atau dalam perjalanan musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dihitung atau dibayar puasanya sesuai yang ditinggalkannya pada hari yang lain. Artinya selain bulan Ramadan, nanti bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, asal jangan ketemu Ramadan lagi. Kalau ketemu Ramadan lagi belum dibayar, double. Mana membayar puasa, mana membayar fidyah denda. Ibarat kita tuh didenda ya. Mana bayar puasa, mana bayar denda. Dendanya berapa? Setiap hari 1 mud. 1 mud tuh berapa? 3 liter kaleng susu sepitrah. Jadi ulun puasa saja, kau puasa besok hari karena membayar puasa Ramadan yang tahun yang telah lalu. Setelah jadi kalau sudah berbuka atau isuknya dijulung, nah aku bayar fidyah, puasaku kelewatan 1 tahun. Nah, gitu. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Walalladzina yutiqunahu, dan kepada orang-orang yang mampu
boleh bayar fidyah. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun, membayar fidyah. Bayar fidyah itu gimana? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Jadi sebelum turun ayat yang kedua, boleh orang bahar itu kada puasa dengan membayar fidyah. Belum dinasakh. Jadi ayatnya itu belum dinasakh, artinya belum diganti dengan ayat yang kedua. Jadi awal-awal Islam itu boleh kada puasa, tapi dengan syarat membayar fidyah. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka jika kamu tatawwa'a, menjamu atau memberikan, bahwa khairullah, maka lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, dan puasa kamu lebih baik. Jadi artinya lebih baik puasa daripada bayar fidyah. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Nah, setelah turun ayat kedua, kada boleh lagi bayar fidyah kecuali orang yang mempunyai penyakit yang tidak diharap sembuhnya. Artinya penyakit itu kada harapan sembuh walaupun diobati. Atau tuha bangka. Kalau tuha aja masih sehat, tapi lawan bangka ini sampai ngelilu, tidak ingat. Nah itu kada puasa kada apa. Jadi ahli warisnya memberikan sehari fidyah, memberi makan fakir miskin. Apabila kita punya tanggungan tuha bangka kada puasa, setiap hari kita memberi makan orang miskin sebagai diat, sebagai denda atas tidak puasanya. Kalau umum ayatnya tadi orang yang mampu boleh bayar fidyah, itu awal Islam. Tapi setelah turun ayat kedua, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, Quran itu memberikan petunjuk kepada manusia. Wal furqan, dan membedakan antara hak dan yang batil, membedakan antara halal dengan yang haram, itu furqan. Membedakan antara baik dan buruk, hak dan batil, halal dan haram, itu furqan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah ini yang dinasah tadi. Faman syahida minkumus syahra, siapa yang menyaksikan hilal tanggal 1 bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka bila menyaksikan bulan maka wajib puasa. Jadi ayat yang mampu tadi berfidyah dinasah oleh ayat kedua, mampu tidak mampu wajib puasa, kecuali tadi orang yang tua bangka, orang gila, orang ngelilu, itu kada apa-apa, kada puasa. Orang yang garing tidak diharap kesembuhannya, artinya parah, sakit parah. Maka bila kamu menyaksikan bulan fal yasum, maka hendaklah puasa. Faman kana minkum maridon aw ala safarin, maka jika di antara kamu dalam keadaan garing atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh berbuka, boleh kada puasa, maka diganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra, yuridu, Allah menghendaki kamu mudah, jadi Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesusahan. Jadi dalam pulau garing kan boleh kada puasa, kada dipaksa tuh wajib puasa, garing kada garing, tuha kada tuha, kada mau. Jadi apabila kada mampu boleh kada puasa lah. Tapi ada orang yang diulah-ulah kada mampu,
Nah itu lain lagi. Kenapa gak ada puasa? Aku gak ada mampu ya. Orangnya sehat aja, ada mau. Jadi orang yang gak ada mampu tuh orang yang kena garing sangat, atau dalam perjalanan, atau orang tua bangka. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki kamu susah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu sempurnakan hitungannya. Jadi artinya sampai sebulan penuh puasanya. Nah, Wa'iddatum min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kamu bertakbir atas hidayah kepada kamu. Artinya apabila selesai puasa hendaklah bertakbir. Allahu Akbar. Allah itu menyatakan bahwa kita tuh dikuatkan oleh Allah puasa sebulan, dan kita bersyukur kepada Allah dengan bertakbir. Jadi ungkapan rasa suka, rasa senang dengan ucapan takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Sambungannya apa? Faiza sa'alaka, maka jika menanyakan kepadamu wahai Muhammad, ibadi hamba-hambaku menanya kepadamu wahai Muhammad. Faiza sa'alaka ibadi anni, mereka menanyakan kepadaku tentang zatku, tentang aku, ujar Allah. Fa inni qarib, maka aku dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu memperkenankan, menjawab, mengabulkan, menerima. Apa tadi? Dasarkanni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila berdoa kepada Allah, maka Allah dekat dan Allah menjawab. Jadi yakin bahwa Allah itu menjawab doa kita. Nah, doa kita yang diterima itu macam-macam, ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang itu dekat kepada Allah, apa yang dipintanya situ sini kabul seketika. Itu doanya para nabi dan rasul, orang yang dekat, al-muqarrabun, dekat kepada Allah. Orang-orang yang dikasih Allah itu cepat doanya. Kalau kita tingkatan yang tidak selevel takwa, diterima oleh Allah dengan beberapa syarat. Yang pertama, diterima oleh Allah untuk nanti di akhirat, atau dikurangi dosa kita. Nah, dosanya dikurangi, pasti dijawab oleh Allah. Nah, ada kalanya tahun depan atau untuk tahun berikutnya lagi pasti diterima oleh Allah, dikabulkan. Ya aku kenyaman apa aja. Pernah dulu dia berdoa. Ujibu da'watad da'i zadan falyastajibu li wal yu'minu bi. Falyastajibu li, maka perkenankanlah. Artinya apabila dipanggil Allah, cepat-cepatlah menjawab panggilan Allah. Fastajibu li wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Jadi syaratnya harus beriman kepada Allah dan berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapat derajat takwa itu harus mujahadah. Artinya harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan takwa. Jadi inti dari puasa yaitu agar mendapat derajat takwa. Jadi derajat takwa itu derajat yang paling tinggi. Karena orang yang takwa itu mendapat dua kebahagiaan.
waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takwa itu mendapat dua kebahagiaan, dua surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Di dunia nyaman, di akhirat lebih nyaman. Itu apabila orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Uhilla lakum lailatus syiyam. Bismillah.